Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Kianti. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STEBI Global Mulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme pendirian koperasi. Koperasi atau KJKS atau UJKS atau belakangan sering disebut KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, dan USPPS, Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, pada dasarnya adalah badan usaha yang berbentuk koperasi. Oleh karena itu, mekanisme pendirian koperasi syariah tidak berbeda dengan pendirian koperasi pada umumnya. Menurut RT Sutantia Raharja Hadikusuma, mekanisme pendirian koperasi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase pembentukan atau pendirian. Koperasi sebagai suatu badan usaha adalah suatu bentuk penghimpunan orang-orang dan badan hukum koperasi syariah dengan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi syariah ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong dan tanpa dipungut biaya yang tinggi. Persyaratan untuk mendirikan koperasi biasanya tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi, antara lain: yang pertama, orang-orang yang akan mendirikan koperasi syariah harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan koperasi syariah harus mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima, harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi syariah. Jika persyaratan tersebut telah ada, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi syariah tersebut mengundang untuk rapat pertama. Sebagai rapat pendirian koperasi syariah, konsep anggaran dasar koperasi syariah harusnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan oleh rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini, selain disahkan anggota dasar koperasi syariah, juga dibentuk pengurus dan pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi syariah terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus koperasi syariah yang juga pendiri mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis, disertai akta pendirian koperasi syariah dan berita acara rapat pendirian. Dalam akta pendirian koperasi ini tertuang anggaran dasar koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian, serta tertuang pula nama-nama anggota pengurus. Yang pertama, yang diberikan kewenangan melakukan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang. Berdirinya koperasi syariah juga ditandai dengan adanya modal pokok atau simpan pokok. Anggota pendiri, sedikitnya ada 3 alasan koperasi syariah membutuhkan modal, antara lain: untuk pembiayaan proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi, untuk keperluan pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar membayar biaya administrasi, mengurus izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain. Kedua, untuk membeli barang-barang modal seperti antara lain membayar kompensasi tempat usaha baik berupa lahan ataupun bangunan, mesin-mesin, alat industri ataupun produksi, dan lain kebutuhan jangka panjang. Ketiga, untuk modal bekerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dan menjalankan usahanya, termasuk dalam koperasi syariah, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah, gaji, sewa tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fase pengesahan. Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi syariah
secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka secara hukum koperasi syariah tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang atau person yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya. Namun demikian, sebagai suatu subjek hukum, koperasi syariah adalah merupakan subjek hukum abstrak yang keberadaannya atau rekayasa manusia yang memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena merupakan subjek hukum abstrak, maka di dalam menjalankan atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum, koperasi syariah diwakili oleh perangkat organisasi yang ada padanya. Hal ini adalah pengurus. Adapun organisasi koperasi syariah atau KJK atau UJKS, KSPPS atau USPPS pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat organisasi, biasanya yang dilakukan adalah penetapan anggaran dasar dan rumah tangga, memilih, mengangkat, dan memberikan pengurus dan pengawas, menentukan kebijakan umum di bidang organisasi. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi sejajar dengan pengawas. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan. Oleh karena itu, badan ini kerja sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh MUI. Yang ketiga yaitu pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan masa jabatannya adalah 3 tahun. Pengurus koperasi biasanya berjumlah ganjil. Hal ini untuk mempermudah pengambilan keputusan pada saat musyawarah. Yang keempat, pengelola atau manajer KJKS atau KSPPS dan UJKS atau USPPS koperasi. Posisi manajer adalah di bawah badan pengurus, membawahi langsung kepala bagian atau kabag operasional, kabag pemasaran dan pembiayaan serta pengawasan internal. Manajer merupakan pengelola koperasi dan merupakan bagian penting di koperasi. Yang terakhir yaitu pengawasan internal. Posisi pengawas internal berada di bawah manajer koperasi. Pengawas internal berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan koperasi.